Dimohon berdiri, majelis masuk ke ruang sidang. Silakan duduk kembali. Sudah ya. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan, perkara pidana dengan terdakwa atas nama Ferdi Sambo SH SIK MH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Ferdi Sambo sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Sesuai dengan penundaan sidang kemarin, hari ini adalah pembacaan putusan sela. Sebelum majelis sudah siapkan semua putusan ini, sebelum kami bacakan kepada terdakwa, penasihat hukumnya maupun jaksa penuntut umum, kami sampaikan bahwa dakwaan dan eksepsi tidak perlu kami bacakan lagi. Gitu ya. Putusan sela nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor identitas 320 101 109 0273 0005, tempat lahir baru, umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 73, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, atau alamat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik di Rumah Tahanan Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022, penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Makobrimob Kelapa II Depok sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022, Hakim Pengadilan Negeri sejak dilimpahkan sampai dengan saat ini. Terdakwa di persidangan didampinginya oleh penasihat hukum yaitu Hanis dan rekan masing-masing advokat penasihat hukum yang memilih domisili pada kantor Hanis dan Hanis beralamat di Gedung Lipo Tamrin LT Lantai 3 MH Tamrin Kafling 20 berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, telah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1, primer. Melanggar pasal 340 junto KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan kedua pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan nomor 10 tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796 Pit B PN Jakarta Selatan, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan nama baik harkat martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya, dan 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SIK MH. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH telah tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM 242 JKT Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum, maka dapat disimpulkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya adalah sebagai berikut. 1. Kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan saksi yang lain. Menimbang bahwa apabila mencermati keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini, maka dapat diketahui bahwa keberatan tersebut menyangkut uraian pada dalam surat dakwaan penuntut yang menurut penasihat hukum terdakwa tidak memuat secara lengkap uraian peristiwa hukum yang terjadi, sehingga terdakwa Ferdi Sambo SIK MH didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dalam nota keberatannya dapat diketahui pula bahwa penasihat hukum terdakwa dalam menyampaikan hal tersebut disertai dengan ringkasan dakwaan sebagaimana termuat dalam halaman 6 sampai dengan 25 yang pada pokoknya membahas hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya tindak pidana dan rumusan delik yang didakwakan terhadap terdakwa Ferdi Sambo SIK MH. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini.
Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang secara spesifik menguraikan kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana yang menurut penasihat hukum terangkum dalam 3 fase peristiwa hingga mengakibatkan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan, yaitu A. Dakwaan ke-1 primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan dakwaan kedua pertama primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa dengan diuraikannya hal-hal seperti yang termuat dalam nota keberatan penasihat hukum tersebut dapat diartikan bahwa terdakwa maupun penasihat hukumnya memahami dan mengerti jika terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tengah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan kombinasi penuntut umum sebagaimana telah dijabarkan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya. Menimbang bahwa selain daripada itu rumusan pasal 156 ayat 1 ke KUHP dapat diketahui bahwa segera setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaannya atau segera setelah penuntut umum selesai memberikan penjelasan kepada terdakwa mengenai dakwaannya, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan dengan mengemukakan beberapa eksepsi, misalnya A. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. B. Dakwaan tidak dapat diterima. C. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa apabila merujuk pada pasal 156 ayat 1 KUHP, eksepsi yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut tidak termasuk dalam lingkup eksepsi yang diatur dalam ketentuan pasal dimaksud, sehingga lebih tepat apabila hal ini dipertimbangkan pada waktu pembuktian pokok perkara akuo. Menimbang bahwa oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan. 2. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa dalam nota keberatannya pada bagian kedua ini, penasihat hukum terdakwa menitik beratkan pada surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP haruslah dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mengemukakan tentang surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa untuk menuntut terdakwa. Menimbang bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut disertai dengan dasar argumentasi yang disandarkan pada ketentuan pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP, sehingga dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa oleh karena keberatan dari penasihat hukum terdakwa dikemukakan dengan dilandasi ketentuan normatif tentang syarat sahnya suatu dakwaan dikaitkan dengan uraian dalam dakwaan penuntut umum, maka majelis hakim selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti penting dalam suatu proses penuntutan. Dan karena untuk membuat surat dakwaan seperti itu, penuntut umum dituntut kecermatan dan ketelitian serta pengalaman serta keahliannya. Bukan saja di bidang hukum pidana formal yang antara lain mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembuatan surat dakwaan dan hukum material yang mengatur masalah-masalah unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai yang telah
dipenuhi oleh terdakwa, akan tetapi juga di bidang hukum pemidanaan yang antara lain mengatur masalah stratmat dan penindakan yang dapat diputuskan oleh hakim dengan maksud adanya keselarasan pemahaman antara tuntutan pidana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penuntut umum dalam menentukan lamanya pidana yang dituntut bagi terdakwa. Menimbang bahwa KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan. Oleh karena itu, majelis hakim mengacu pada doktrin ilmu hukum bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Yahya Harahap, SH, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP jilid 1 halaman 375. Menimbang bahwa ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP tidaklah berdiri sendiri, melainkan keberatan tersebut ternyata hanya dimungkinkan mengenai syarat sah surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 KUHP. Menimbang bahwa suatu surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan batal apabila dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP yang menyebutkan syarat-syarat dakwaan tersebut sebagai berikut. Syarat formil sebagaimana diatur pasal 143 ayat 2 KUHP, huruf A KUHP, yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta memuat identitas terdakwa. Yakni nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Apabila syarat formal tersebut tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan dakwaan kabur atau obskur libel atau identitas terdakwa menjadi tidak jelas. Syarat material diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP ayat 2 huruf B yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan haruslah memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa cermat berarti surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian, ketidaksembarangan, dan hati-hati, disertai suatu ketajaman dan keteguhan. Kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan-raguan, serta terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi. Sedangkan definisi lengkap adalah komplit, tidak ada yang tercecer atau ketinggalan. Menimbang bahwa apabila dijabarkan lebih lanjut, surat dakwaan yang disusun secara cermat artinya jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaannya didasarkan pada aturan hukum atau undang-undang yang berlaku tepat bagi terdakwa dan tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal atau tidak dapat dibuktikan. Sedangkan surat dakwaan disusun dengan jelas artinya jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material atau cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan, dan surat dakwaan tersebut harus disusun dengan lengkap, artinya uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam rumusan undang-undang secara lengkap. Semua unsur delik harus dirumuskan dalam surat dakwaan. Apabila salah satu unsur rumusan delik tidak dicantumkan, maka akan berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau null and void. Menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan seksama surat dakwaan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan dakwaan atas nama
terdakwa Ferdi Sambo SH MH tersebut oleh penuntut umum telah tersusun secara sistematis, jelas dan tegas. Di mana di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan SH MH, kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 14.46 sampai dengan pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022. Serta telah disebutkan lokus deliktinya yaitu bertempat di Jalan Saguling nomor 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri, Jalan Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Disertai dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa hukum tersebut. Menimbang bahwa dengan disusunnya surat dakwaan yang demikian itu telah dapat memberikan deskripsi yang jelas tentang siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa, kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu, apa yang dipergunakan atau yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan dari tindak pidana itu, serta motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu, sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum halaman 1 sampai dengan 97 ansih. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dan dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material, tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Surat dakwaan penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan cara melakukan pemecahan penuntutan atau splitting atas suatu perkara tindak pidana. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa lainnya adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitting atas suatu perkara tindak pidana. Menimbang bahwa alasan keberatan sebagaimana tersebut di atas dilandaskan pada ketentuan pasal 141 dan pasal 142 KUHP seperti termuat dalam nota keberatan halaman 27 sampai 33 serta ICCPR pasal 14 ayat 3 huruf G. Menimbang bahwa setelah mencermati alasan keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dan pendapat yang dikemukakan oleh penuntut umum, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan pasal 141 KUHP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana maupun kumulasi terhadap terdakwanya. Sedang dalam pasal 142 KUHP diatur masalah yang berkenaan dengan pemecahan atau splitting berkas perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang, dapat didakwa secara terpisah. Menimbang bahwa menurut pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal: 1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan. 2. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain. 3. Beberapa tindak pidana yang tidak tersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya. Yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 141 huruf B KUHP yang dimaksud dengan tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain apabila tindak pidana tersebut dilakukan satu oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dilakukan pada saat yang bersamaan, dua oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya. Tiga, oleh seseorang atau lebih yang dimaksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain. Menimbang bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan rumusan dan penjelasan pasal 141 KUHP adalah wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik kumulasi perkara tindak pidana maupun sekaligus kumulasi terdakwa dengan kumulasi dakwaannya. Kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas secara menyeluruh apabila pasal 141 KUHP dikaitkan dengan ketentuan perbarengan atau konkursus semen law yang diatur dalam pasal 63, 64, 65, 66, dan pasal 70 KUHP. Yaya Harap tahun 2000 halaman 405. Menimbang bahwa sementara itu mengenai pemecahan perkara atau splitsing yang diatur dalam pasal 142 KUHP, menurut pasal ini dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing secara terpisah. Menimbang bahwa dari rumusan pasal di atas terkandung syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat yang dalam hal bagaimanakah penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Dengan kata lain, melakukan pemecahan perkara. Syarat yang terkandung dalam rumusan pasal 142 KUHP tersebut adalah: satu, penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Dua, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku atau tersangka. Tiga, yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP. Menimbang bahwa apabila ditelaah lebih jauh, menurut majelis hakim yang harus dipahami adalah dalam menafsirkan pasal 142 KUHP, hendaknya penasihat hukum terdakwa tidak melakukan secara parsial. Hal ini dikarenakan pasal 142 KUHP terletak pada bab 15 dengan berjudul penuntutan yang memberi arti pembentuk undang-undang bermaksud mengatur tindakan penuntut umum sesuai dengan wewenangnya sebagaimana diatur dalam bab 4 KUHP. Menimbang bahwa selain daripada itu, norma yang dibuat oleh pembentuk KUHP dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, hal mana secara eksplisit disebutkan dalam konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dan pemerintahnya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka ketentuan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. 4. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini menyinggung tentang surat dakwaan penuntut umum yang obskur libel. Karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan yang pada pokoknya.
1. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta. 2. Jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. 3. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 5. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. 6. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Menimbang bahwa apabila membaca dengan seksama uraian nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH fit halaman 33 sampai dengan 46 yang dikemukakan pada poin 5 ini dapat disimpulkan bahwa keberatan tersebut menyangkut penyusunan surat dakwaan penuntut umum yang dilihat dari segi substansi maupun dari sistematika penyusunannya yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan yang demikian obskur libel. Menimbang bahwa dalam menyatakan dakwaan penuntut umum obskur libel, penasihat hukum terdakwa menguraikan kembali kronologis peristiwa mulai dari fase pertama, latar belakang pemicu terjadinya tindak pidana, sampai dengan fase ketiga yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang diuraikan tersebut, menurut majelis hakim, hal tersebut adalah sebagaimana dikemukakan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya pada bagian yang mengulas tentang kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang lain. Dan juga pada bagian yang membahas tentang surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material. Yang membedakannya hanyalah pada bagian 5 keberatan ini. Penasihat hukum terdakwa mengartikan bahwa hal yang dimaksud dengan dakwaan yang tidak jelas atau kabur atau obskur libel. Menimbang bahwa dengan demikian hal-hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya baik yang termuat dalam pokok bahasan 1 sampai 3 ini, maka oleh majelis hakim hal tersebut mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian 4 ini. Menimbang bahwa lebih jauh apabila diteliti dengan seksama dalam menguraikan keberatan poin 4 huruf A, B, C, D, E tersebut, penasihat hukum terdakwa lebih menekankan terjadinya peristiwa dan menghubungkannya dengan fakta yang menurut penasihat hukum tidak diuraikan secara jelas, lengkap, cermat dalam dakwaan penuntut umum. Padahal seharusnya penasihat hukum terdakwa mengetahui bahwa kesesuaian antara peristiwa dan fakta tersebut lebih tepat apabila dibuktikan pada saat pembuktian materi pokok perkara ini. Menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa, menurut pendapat majelis hakim mengenai salah satu bentuk delneming atau keturutsertaan peran dari tiap-tiap pelaku tidak perlu diuraikan secara tepat dalam keturutsertaan mereka mewujudkan seluruh rumusan isi delik, karena setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak beralasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan _10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara
berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepanitraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 24 Oktober oleh kami Majelis Hakim dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa. Demikianlah putusan sela atas terdakwa Ferdi Sambo SIK MH telah kami bacakan. Dengan demikian kami memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan seluruh saksi pada persidangan yang akan datang. Kita tunda pada hari Selasa tanggal 2 November pukul 9.30 dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi November. Oh. Hah? Oh, Selasa tanggal 1. Selasa 1 November yang mulia. Oh ya, Selasa 1 November ya. Dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang. Bagaimana kemarin, tolong dihadirkan lagi. Siap. Begitu ya. Begitu, penasihat hukum terdakwa ya, kita tunda saudara terdakwa. Izin yang mulia sebentar. Sebelum ditutup, melalui yang mulia Majelis Hakim, kami mohon untuk agar persidangan berikutnya sebelum sidang dilaksanakan, nama-nama 12 orang saksi yang akan dihadirkan oleh rekan jaksa penuntut umum dapat disampaikan kepada penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Oke. Siap yang mulia. Nanti silakan koordinasi 12 orang yang kemarin kami periksa ya. Saudara jaksa penuntut umum tolong diberikan daftar nama-namanya. Iya, kami akan koordinasi dengan penasihat hukum yang mulia. Oke, ya, nanti tolong dikoordinasikan untuk pemeriksaan agenda saksi. Kemarin itu ada saksi orang tuanya korban, keluarganya korban, terus Vera pacarnya korban serta adiknya. Jadi masih seputar keluarga korban yang kita periksa pertama. Ada 12 orang kemarin. Ya. Ya, demikian perkara nomor 796 PIT B tahun 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SIK MH dinyatakan ditutup.
berdiri, majelis luas ruang sidang. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke. Ya. Sampai sini aja. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Putri Chandrawati sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, hari ini kita akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela sebagaimana eksepsi dari penasihat hukum dan keberatan penuntut umum. Putusan sela nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama lengkap Putri Chandrawati, nomor identitas 320101 54097 3003, tempat lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 1973, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan KTP. Agama Kristen, pekerjaan, dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan S1, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Arman Hanis SH, advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis beralamat di Gedung Lipo Tamrin LT 3, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta Pusat 10350 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota. Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 dan ditahan oleh penyidik di rumah tahanan negara Barreskrim Polri tanggal 1 22 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum di rumah tahanan negara Salemba tanggal cabang Kejaksaan Agung sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
oleh hakim di Rumah Tahanan Negara Salimba, Cabang Kejaksaan Agung, sejak tanggal 10 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 8 November 2022 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2002 sampai dengan 7 Januari 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya. Surat dakwaan telah terurai lengkap dalam isi putusan ini dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas surat dakwaan jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatannya. Nota keberatan mana telah terurai lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas setiap eksepsi sebagaimana nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah pula membacakan tanggapannya. Menimbang bahwa pada pokoknya tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya mohon 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 246 garing JKT-SL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 garing B garing PN JKT Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. Dan 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dengan alasan 1. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. 2. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan, serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah penasihat hukum jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat. Sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 153 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 3. Salah satu keberatan dari tim penasihat hukum atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 4. Selain itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2002 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian, B sampai dengan D. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi, Richard Eliezer Budiang Lumiu,
yaitu diantaranya terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo SH SIK MH di bilik ruang pemeriksaan Provos setelah kejadian penembakan terjadi bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan jaksa penuntut umum, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah materi eksepsi mengenai kemenangan madri maupun eksepsi berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan. Seperti mempermasalahan uraian surat dakwaan yang menurut tim penasihat hukum terdakwa tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa yang penting yang hilang dalam surat dakwaan serta dakwaan terhadap terdakwa hanya berdasarkan satu orang saksi maupun pemecahan penuntutan, splitting, atau satu perkara tindak pidana yang merupakan domain jaksa penuntut umum yang diberikan undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 142 KUHP. Bahwa selanjutnya terhadap alasan butir 4 nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum dipandang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan. Ternyata alasan yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap berisi uraian materi pokok perkara. Bahwa terlepas dari apa yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa, setelah membaca dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register PDM 246 JKTSL garing 10 2022, majelis hakim berpendapat surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara jelas, cermat dan lengkap, serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, sehingga surat dakwaan yang demikian tidaklah akan mengurangi serta merugikan tim penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan pembelaannya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 797 garing PIT garing B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dibantu oleh saudara panitera pengganti serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa dan kuasa hukumnya. Demikianlah putusan sela dari Putri Chandrawati. Maka bagaimana sidangnya tadi, kami perintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi, yaitu korban dan keluarganya, 12 orang. Gitu ya.
Kita mulai sidang, kita mulai jam 9:30. Izin yang mulia untuk Terima. kami tim penasihat hukum usul kepada yang mulia maupun rekan jaksa penuntut umum bahwa saksi-saksi yang akan dihadirkan ini sama dengan saksi yang akan dihadirkan pada saat sidang terdakwa atas nama Verdi Sambo. Jadi kami mengusulkan karena dari tim penasihat hukum juga hanya satu tambahan setiap dari terdakwa, kuasa hukumnya. Jadi kami mengusulkan agar cepat sidangnya dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan berbiaya murah, ringan, sederhana, maka kami usulkan kepada Yang Mulia dalam persidangan ini agar pemeriksaan saksi-saksi dilakukan bersamaan atas nama dua terdakwa Yang Mulia, Verdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati. Hanya pada dua terdakwa? Ya, karena kalau dari ruang sidang yang kami lihat bisa mencukupi untuk dua terdakwa. Keberatan Majelis Hakim yang mulia, karena nomor register perkaranya juga sendiri-sendiri baik terhadap terdakwa Putri Chandrawati maupun Verdi Sambo. Oleh karena itu tim penuntut umum berkeberatan kalau terhadap perkara itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk digabungkan. Nanti Majelis Hakim akan pertimbangkan. Nanti kami musyawarahkan mengenai usul mengenai apa dari penasihat hukum terdakwa maupun dari keberatan dari penasihat hukum. Tapi kita akan pertimbangkan dan nanti kita tetap memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi. Sebagaimana begitu, ya. Tapi catatannya tetap tim penuntut umum berkeberatan Majelis Hakim. Ya, untuk nanti digabungkan. itu tetap kami catat dalam berita acara dan kami akan lanjutkan. Ya, terima kasih Ya. Majelis Hakim. Ya, terima kasih. Demikian sidang perkara nomor 797 PIT-B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup.
Dilanjutkan oleh anggota majelis. Terdakwa ditangkap 9 Agustus 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 dan ditahan sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut telah membacakan surat dakwaannya sebagaimana terlalu lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum, tim penasihat hukum terdakwa telah membacakan eksepsinya, eksepsi mana terlalu lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap pula telah dibacakan. Menimbang bahwa atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum telah mengajukan tanggapannya, menimbang bahwa pada pokoknya tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya mohon menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum register perkara PDM 244-CKT-SL-10-2002 tanggal 5 Oktober 2002 batal demi hukum, menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan, memulihkan terdakwa dalam hal hak kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, membebankan biaya perkara kepada negara dan 7 ex aliquo et bono. Dengan alasan A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. C. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. D. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat di mana unsur tindak pidana yang diatur dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar ada sama sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa, menurut hemat majelis hakim, nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah berisi materi eksepsi atau keberatan mengenai kewenangan maupun eksepsi keberatan berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan. Bahwa meskipun nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam alasan eksepsinya mengumumkan surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat maupun tidak lengkap, akan tetapi dalam uraian alasan yang menyatakan surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat maupun tidak lengkap dalam nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa setelah dicermati merupakan materi pokok perkara. Bahwa oleh karenanya nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa yang mandang surat dakwaan telah disusun secara tidak jelas, tidak cermat maupun tidak lengkap hanyalah pernyataan semata, mengingat menurut hemat majelis surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa tidak berdasar dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 800/BB/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Ingat pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, serta ketentuan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi dan atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 800/BB 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dengan dibantu oleh saudara panitera pengganti, dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan
terdakwa serta penasihat hukum terdakwa. Demikian putusan sela atas perkara dari Saudara Kuat Ma'ruf. Maka persidangan akan kami lanjutkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi dari korban dan keluarganya. Ya. Dan untuk penasihat hukum terdakwa, kami sampaikan persidangan ini akan kami gabungkan dengan persidangannya Ricky. Jadi mohon nanti berbagi tempat duduk bersama penasihat hukumnya Ricky. Demikian. Baik, dengan demikian sidang perkara atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Sudah.
Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 terdakwa atas nama Ricky Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sehat saudara Ricky? Siap, sehat Yang Mulia. Baik. Hari ini adalah putusan sela dari eksepsi atau keberatan penasihat hukum dan serta tanggapan dari penuntut umum. Putusan nomor 796 Pit B 2022 Pn 799 Pit B 2022 Pn Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara terdakwa nama lengkap Ricky Rizal Wibowo, tempat nomor identitas 3302070810087002, tempat lahir Banyumas, umur 35 tahun, tanggal lahir 20 Oktober tahun 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Arum Indah 5, nomor 3, Arum Indah 5, Gang 3, nomor 7, RT 7, RW 10, Kelurahan Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, pendidikan SMA. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Erman Umar SH dan kawan-kawan advokat pada kantor Erman Umar dan partner beralamat di Gedung Ventura lantai 4 unit 402 Jalan Era Kartini nomor 26 TB Simatupang, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, daerah Ibu Kota Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Oktober 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota majelis. Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan sebagai berikut. Penangkapan 7 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022. Penahanan penyidik di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri 7 Agustus sampai dengan 26 Agustus. Perpanjangan penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022. Penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes Polri sejak 5 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022. Hakim PN Jakarta Selatan di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Mabes Polri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo, nomor register PDM 245 JKT SL 10/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 didakwa sebagai berikut. Primer, melanggar pasal 340 dan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan yang lalu. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsinya atau keberatannya pada persidangan yang lalu, yang pada pokoknya dan meminta kepada majelis hakim, satu, menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo, dua, menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM 245 JKT SL 10/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 yang dibacakan pada 17 Oktober 2022 batal dihukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. 3, menyatakan perkara terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak diperiksa lebih lanjut. 4, memerintahkan
dan membebaskan terdakwa Riki Rizal Wibowo dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Adapun alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain: 1. Uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan. 2. Pemisahan perkara dalam kurung spetsing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku tidak tepat. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang diajukan jaksa penuntut umum, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa, menurut hemat majelis hakim, nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah materi keberatan mengenai kewenangan pengadilan maupun keberatan berkaitan dengan surat dakwaan sebagaimana yang dikehendaki dan ditentukan pasal 143 ayat 2 KUHP mengenai syarat formal maupun material surat dakwaan. Bahwa sebagaimana butir 1 alasan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa di atas, setelah dicermati ternyata alasan yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan, berisi uraian mengenai materi pokok perkara, bahwa terhadap pemisahan perkara dalam kurung spetsing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara aku tidak tepat merupakan domain jaksa penuntut umum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 142 KUHP, hal mana berkaitan dengan pembuktian jaksa penuntut umum di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolak nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 799/PITB/2022/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan bersamaan dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2 B KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menolak eksepsi atau keberatan tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 799 PITB 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamanya diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu dengan saudara panitera pengganti, dihadiri pula oleh jaksa penuntut umum serta terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikianlah putusan sela perkara nomor 799 PITB atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo. Maka kami memerintahkan jaksa penuntut umum untuk hadir pada persidangan berikutnya dengan menghadirkan saksi-saksi sebanyak 12 orang dari orang tua korban sampai dengan keluarganya. Sebanyak 12 orang pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Ya, untuk penasihat hukum kami sampaikan agar saudara dapat berbagi karena persidangan antara terdakwa Riki Rizal ini akan kami gabungkan dengan saudara Kuat Ma'ruf sehingga berbagi kursi dan persidangan akan kita mulai pada pukul 9.30 dengan ketentuan apabila penasihat hukum belum datang maka kita tetap akan melanjutkan tanpa kehadiran penasihat hukum terdakwa. Ya. Kami belum paham maksudnya pemeriksaan saksi digabung maksudnya. Artinya pemeriksaan untuk saksi perkara terdakwa Riki Rizal kita gabungkan dengan Kuat Ma'ruf karena saksinya sama ya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Oh dengan Ma'ruf ya bukan Eliezer? Bukan dengan Kuat Ma'ruf. Oh, jadi kita berbagi tim penasihat hukum juga? Ya pada tempat yang sama berbagi kursi.
Begitu, jadi jadi tolong disiplin, kita mulai. Jaksa penuntut umum sudah menghadirkan terdakwa pukul 9.30. Siap. Begitu ya. Siap. Dengan catatan apabila yang terlambat maka kita akan tetap tinggal. Siap. Demikian sidang perkara nomor 799 atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo dinyatakan ditutup. Terima kasih majelis. Jumpa lagi di Back to BDM. Isu soal pembunuhan Yosua tetap menjadi isu yang menarik. Publik selalu mencermati dari waktu ke waktu bagaimana perjalanan persidangan kasus